Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum untuk semuanya. Terima kasih untuk sudah bergabung dalam acara hari ini dan kami percaya bahwa hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Pak Kiki, terima kasih untuk Bu Melur, terima kasih untuk Bu Kiki, di sini juga ada Bu Kiki untuk support. Kiki B ini. Iya, untuk supportnya semua. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana tentang SketchUp. Kita percaya bahwa SketchUp tadi, kalau dilihat di videonya, itu adalah SketchUp untuk 3D for everyone. Tapi saya percaya bahwa SketchUp tidak hanya 3D for everyone, tetapi dia sudah menjadi apa namanya 3D atau tools yang sangat membantu kita dalam bagaimana kita bisa menaikkan level kita. Contohnya, ketika tadi kita bisa melihat bagaimana SketchUp menjadi tools sebagai 2D to 6D. Nah, tentunya dengan berjalannya waktu, SketchUp ini berjalan dengan versi yang lebih tinggi. Dan versi yang terbaru adalah versi 2022, di mana nanti kita akan lihat apa saja fiturnya, apa saja keunggulannya, dan bagaimana fitur dan keunggulan tersebut membantu Bapak Ibu dalam menangani pekerjaan Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa efisiensi adalah segalanya untuk sesuatu pekerjaan kita. Dan saya yakin sekali nanti kita akan melihat dan kita bisa mengimplementasikan tersebut dalam pekerjaan kita. Nah, tanpa banyak waktu, saya akan memulai. Nama saya Hartanto Gautama Utama. Saya adalah rekan daripada Pak Kiki, Bu Mulur, dan teman-teman di Asia Pacific. Pak Kiki, mohon bisa di-share PPT. Ya. Yang halaman 3, Pak. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat hari ini, kami adalah Asia Pacific. Kami adalah suatu perusahaan distributor di Asia Tenggara, di regional, di mana kami awalnya berdiri sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Itu awal di Singapura, kemudian merambah ke negara lain. Dan di Indonesia, akhirnya kami masuk ke Indonesia. Dan yang menarik sekali, pasar-pasar Indonesia adalah pangsa pasar yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu, kami mencoba tidak hanya sebagai distributor saja, tapi kami sebagai value added distributor. Artinya apa? Kami memberikan nilai lebih. Kami juga bertanggung jawab terhadap pengembangan produk tersebut. Kami bertanggung jawab terhadap market, dan kami bertanggung jawab terhadap kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai value added distributor, tentu kami juga harus melakukan servicing, kami harus memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Nah, halaman selanjutnya Pak Kiki. Next, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat Asia Pacific, ada banyak divisi. Nah, kami adalah salah satu divisi di dalam Asia Pacific yang kami lebih fokuskan lagi di AEC. Jadi kita ada dua divisi, adalah AEC dan Manufacturing, dan juga Emerging, dan juga apa namanya ALE dan Avaya. Nah, di dalam skala mikro kami ada menggunakan nama AEC. Nah, apa itu AEC? AEC itu adalah Architecture Engineering Construction, di mana kami berfokus pada software-software atau tools-tools yang membantu para engineer, terutama yang bergerak di dalam bidang AEC, yaitu Architecture Engineering dan Construction tadi. Salah satunya adalah SketchUp, kemudian V-Ray sebagai tools untuk visualization, kemudian kami pun juga punya Matterport, di mana itu adalah untuk point cloud, dan sangat menarik nanti mungkin suatu saat nanti kita akan membuat suatu webinar tentang hal tersebut. Nanti pastikan Bapak Ibu juga hadir untuk melihat bagaimana Matterport, bagaimana kita bisa melihat kalau sekarang bahwa dunia bilang bahwa metaverse, dan ternyata menggunakan Matterport tersebut kita bisa masuk ke dalam metaverse tadi. Tentu tersebut bisa dikolaborasikan dengan SketchUp juga. Nah, kemudian tools CAD. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa CAD adalah computer aided design. Ternyata itu massively digunakan, dan itu sebagai tools yang sangat berharga sekali dan sampai hari ini tidak tergantikan. Tentunya di sini kami mempunyai CWCAD dan juga BricsCAD sebagai tools untuk CAD tersebut. Nah,
tanpa menyikat, tanpa membuang banyak waktu, kita akan lihat bagaimana SketchUp tadi untuk bisa masuk ke dalam tools yang Bapak Ibu gunakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Nanti pastikan Bapak Ibu untuk tetap ada sampai acara berakhir karena nantinya akan ada undian untuk Q&A yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Kiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hartanto yang sudah membuka acara kita hari ini. Saya akan langsung saja menuju ke SketchUp. Saya akan membuka pemaparan saya. Perkenalkan kembali nama saya, walaupun saya yakin udah banyak yang mengenal saya, mungkin sampai bosan. Ya, ini nama saya Kiki. Walaupun di sini ada dua Kiki. Kalau saya Kiki A, kalau di SC Pacific ada Kiki A, Kiki B. Kalau saya Kiki A, Kiki A cowok, Kiki B cewek. Nama panjang saya itu, panggil aja Kiki, sebagai Architecture and Construction Software Technical di PT Asia Pacific, juga sebagai SketchUp International Certified Instructor. Nah, saya lanjut lagi. Kok sini lagi. Nah, saya rasa banyak yang sudah mengenal SketchUp. SketchUp tadi seperti disebut oleh Pak Hartanto digunakan di semua kalangan industri. Jadi, kalau saya istilahkan lah ini software sejuta umat dan segala bangsa. Ya, kenapa bilang begitu? Ya karena semua kalangan industri pakai, semua negara juga banyak pakai. Kalau nggak percaya, coba Anda buka di JobStreet, JobsDB, itu pasti semua banyak yang minta Anda bisa SketchUp gitu. Artinya itu udah dipakai di mana-mana gitu ya. Kualifikasinya banyak persyaratan, SketchUp persyaratan bisa SketchUp. Artinya nih, ya, Anda udah harus menguasai SketchUp nih kayaknya ya. Nah, jadi kenapa SketchUp begitu populer tadi? Ya karena selain mudah, terusnya gampang dipelajari, belajar dari YouTube 3 jam juga udah bisa bikin rumah gitu. Ya. Nah, juga banyak fitur-fitur unik yang menarik seperti Match Photo. Ini udah dari, kalau ini yang saya tayangkan ini yang sudah ada dari sejak versi-versi awal ya, masih zamannya di bawah Google dulu. Ya. SketchUp yang masih zamannya Google nih, fitur-fiturnya udah ada. Match Photo, Creating Terrain untuk membuat kontur tanah, bahkan bisa ngambil dari Maps menjadi bentuk kontur tanah dengan posisi geolokasi yang tepat, akurat. Lalu mengimport dari CAD supaya bisa berkolaborasi dengan CAD. Lalu dynamic komponen yang bisa membuat komponen yang parametrik, juga set location atau dan shadow untuk mensimulasikan jatuhnya bangunan matahari supaya kita bisa membuat bangunan yang lebih ramah lingkungan, hemat energi. Jadi dengan mensimulasikan sinar matahari. Dan dikembangkannya ke versi-versi berikutnya sampai versi terakhir yang lalu, versi 2021, ada banyak juga fitur yang unggulan seperti Table Connect untuk kita berkolaborasi dalam tim, sehingga di sini sangat mendukung workflow kita di dunia building information modeling, di mana di Table Connect kita bisa saling berkolaborasi, bisa saling mereview gambar, bisa saling mengecek deteksi benturan, crash detection, dan lain-lain. Juga live komponen, komponen yang parametrik kita tinggal mengubah dengan mudah slider dengan ngetik angka, banyak sekali dinamis komponennya. Dan satu lagi yang sangat menarik dan diunggulkan oleh SketchUp karena juga berhasil memenangkan award sebagai software terbaik oleh Arsitek Newspaper tahun lalu. Software terbaik di tahun 2021, software desain terbaik yaitu aplikasi pre-design dari SketchUp pre-design, di mana di situ kita dengan mudahnya bisa menganalisa iklim suatu tempat, kita bisa membuat konsep arsitektural dengan mempelajari iklim, di situ kita dapat di pre-design. Nah, itulah fitur-fitur unggulan yang sudah pernah ada di SketchUp sampai tahun 2021. Nah, sekarang bagaimana di tahun 2022 yang baru launching sekitar sebulan lalu? Belum ada sebulan kayaknya. Ini SketchUp 2022, mungkin beberapa dari Anda sudah pernah mencoba atau udah tahu tapi belum mencoba, atau memang belum tahu sama sekali kalau udah launching yang baru. Nah, di sini saya akan perkenalkan apa saja yang baru di 2022. Nah, jadi di 2022 kenapa ada beberapa fitur, yaitu untuk mempermudah kita bekerja supaya SketchUp makin mudah digunakan oleh siapapun. Lebih mudah dipelajari, juga lebih cepat kita dalam bekerja.
Jadi beberapa tools yang susah di sini sudah mulai makin dipermudah, terutama dalam mempelajarinya akan lebih dipermudah ya. Jadi smarter not harder ya. Bukan dipersulit tapi dibikin kita supaya lebih lebih cerdas dalam membuat sebuah gambar ya. Nah, ciri-ciri khasnya SketchUp dari dulu itu yaitu adanya si scale figure atau si komponen figur. Gunanya apa sih dia selalu pasang ini? Itu untuk kita membuat perbandingan. Jadi kalau saat kita membuat desain, membuat bentuk, kita bisa membandingkan dengan skala manusia. Nah, ini buat skala manusianya. Tiap tahun orangnya ganti-ganti. Tahun 2019 kan si Maaf yang berewokan itu. 2020 si Laura yang bawa tas belanjaan. 2021 yang si Sumele ini. Nah, 2022 orangnya namanya Niraj Pudel ini orangnya. Orang India, Niraj Pudel. Nggak tahu bacanya Pudel apa Pudel ya. Nah ini kalau mau tahu dia salah satu timnya SketchUp, bergabung di SketchUp sejak tahun 2014. Dia mau salah satu yang ikut mengembangkan SketchUp dan lain-lain. Nah dia suka bermain di luar, main gitar. Nah itu urusan dia lah. Pokoknya kalau di 2022 mukanya yang muncul pertama adalah nggak ada mukanya dari dulu. Pokoknya orangnya inilah. Kalau Anda mau tahu orang aslinya yang ini gitu ya. Maaf saya sering agak bercanda-bercanda dikit memang. Nah ini saya langsung tunjukkan di SketchUp-nya langsung, yaitu Search SketchUp atau Omnibar. Jadi di sini, bentar, ya. Saya ganti sharingnya sebentar. Saya pindahkan share screen-nya. Nah, okay. Nah di sini itu ada yang namanya sebentar saya munculkan dulu di standar mana standar ini ya. Oke. Nah ini ada tambahan, ini ada gambar kaca pembesar ini. Jadi kalau kita nanti bikin model apa begitu ya, ini kalau kita klik entity di sini akan langsung muncul ketika aja huruf apa ya, misalkan push, nanti kita langsung muncul. Yang bisa dilakukan terhadap ini adalah push pull. Jadi kontekstual juga terhadap entity yang kita tunjuk ya. Kalau kita nunjuknya garis atau kalau kita nunjuknya komponen mungkin akan beda lagi di sini yang muncul ya. Jadi kita bisa ketik huruf pertamanya aja, coba misalkan dinamik, langsung berhubungan dengan dinamik komponen. Karena ini yang saya tunjuk adalah komponen. Mungkin kalau yang saya tunjuk adalah surface biasa, saya ketik DYN ya mungkin saya ketik DY mungkin keluarnya beda lagi ya. Nah, ya karena DYN adanya cuma dinamik komponen. Ya, tapi yang saya maksud adalah di sini kita bisa mempercepat kalau kita nggak hafal perintah. Karena tadi kan motonya dipermudah ya, supaya lebih mudah mempelajari gitu. Jadi dengan klik ini kita ketik aja huruf pertama, nanti akan keluar semua AR, H, dan lain-lain. Dan dia juga menyesuaikan dengan konteks yang kita pilih. Ini tadi yang namanya Omnibar atau search. Tadi search SketchUp ya, atau Omnibar. Ini salah satu fitur baru di 2022 ya. Adanya dia bagiannya di ini, di kelompoknya Getting Started. Ada di kelompoknya Getting Started ini. Nah itu untuk search SketchUp ya. Ya, jadi search SketchUp ya untuk memudahkan kita untuk mencari komen yang aktif dengan mengetik. Ya. Baik, shortcutnya adalah Shift S. Shift S itu akan muncul ini, Shift S ya. Oke. Selanjutnya lasso. Ya, lasso itu kayak tali gini ya. Kalau Anda belajar Photoshop itu mungkin tahu lasso ya. Kalau kita seleksi lasso ya, kalau di Photoshop ada ya. Bukan Ari Lasso, bukan. Nah, coba saya ambil contoh file inilah. Nah, biasa kita kalau seleksi kan kadang kita menggunakan shift atau mungkin di
drag begini, tapi kalau di drag ini kenanya bentuk kotak ya. Kalau kita mau ambil ini, kita pakai shift ya. Nah di sini ini ada lasso. Jadi temannya select di sini ada lasso. Jadi kita bisa, nah bisa begini. Jadi kita bentuk kayak tali gitu, tali, talinya koboi itu lasso ya. Nah seperti itu. Ya, itu lasso. Shortcutnya adalah shift spasi. Ya, kalau spasi kan select biasa. Kalau ini shift spasi. Ya. Nah, saya contoh lagi. Misalkan penggunaan lasso ini yang enak dari penggunaan lasso, kalau kita misalkan membuat mana sandbox, ya, sandbox di sini. Misalkan saya membuat dari terrain, ya kurang besar, bikin lebih besar sedikit. Tapi memang di 2022 ini nama tombolnya ganti semua. Seperti ini from contour ganti nama jadi itu, stand ganti nama jadi itu, create flat foundation, wrap ganti nama jadi project or drop gitu. Flip edge, add detail ganti nama juga, banyak tombol-tombol yang ganti nama memang. Ya. Kalau ini masih tetap ya. Di sini ada beberapa ganti nama. Nah, di sini biasa kan kita kalau mau smooth kan begini ya. Tapi kalau kita smooth-nya mau beberapa bagian itu kan kita harus klik satu-satu gini. Repot ya. Nah dengan lasso ini kita bisa lebih mudah. Kita ambil seberapa lahan tanah yang akan kita naikkan, kita bisa puterin pakai lasso ini. Dan belum saya klik double, maaf. Belum saya masuk. Iya, sorry, maaf. Belum saya masuk ke grupnya tadi. Belum masuk. Nah ini saya pilih ini. Misalkan belok lahannya. Nah itu kan terpilih tuh sebagian. Ya, jadi kalau kita smooth, ya, itu kita bisa smooth hanya di bagian sini aja. Ya. Nah gitu ya. Oke, itu contoh penggunaan lasso ya, selain sanksi tadi ya. Baik, saya lanjut lagi ke fitur berikutnya apa di sini, yaitu stem copy. Oke, stem copy. Saya masuk lagi ke SketchUp-nya. Saya ambil contoh file ini aja. Kalau copy, itu kan biasa klik, move, control. Nah, tapi ini kan cuma sekali. Ya. Kalau mau berkali-kali langsung banyak berderet, kan bisa pakai klik lalu berapa kali gitu, 3x misalkan, langsung berderet gitu. Tapi ini kan kalau teratur. Gimana kalau kayak saya mau ngacak, mau random? Nah, di sini ada perintah stem. Caranya seperti copy biasa dulu. Lalu Anda baca di sini control sama dengan cycle copy atau stem atau move. Ya. Jadi saya ulang sebentar. Saya klik select move. Kalau saya tekan control satu kali itu ada tanda plus. Artinya dia akan mengcopy. Kalau saya tekan control lagi simbolnya ada seperti cap gitu, seperti stempel. Kelihatan ya? Ini. Coba Anda perhatikan dekat kursornya itu, dekat panahnya. Klik move. Belum ada tanda apa-apa ya dekat kursor. Saya tekan kontrol, muncul plus kan? Ini kan artinya apa? Copy. Ya. Kalau saya tekan kontrol lagi, muncul ada tanda stempel. Nah, ini buat kita mengcopy berkali-kali secara random. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Stem. Ya. Stem. Jadi, ini, move, kontrol, kontrol lagi jadi stem. Nah, ini fitur baru. Jadi, bisa mengcopy secara acak berkali-kali seperti stem to stempel, stempel yang cap itu, cap. Oke. Lalu apalagi tadi yang baru lagi yaitu tag tool. Oke. Tag. Kalau dulu kan namanya layer ya. Dulu sampai di versi 2019 namanya layer. Sejak 2020 namanya jadi tag. Ya, kenapa sih diganti nama dari layer jadi tag? Ya karena kalau layer itu kan lebih cocok untuk
gambar 2D. Karena arti dari layer itu kan lembaran, lapisan. Gitu. Kalau bentuknya 3D kayaknya nggak cocok diberi nama layer. Gitu. Makanya dibikin nama tag. Ya. Nah, ini tag tool. Jadi di sini yang ini dia masih masuk di tag untag. Ini tagnya kitchen chat. Misalkan saya mau masukkan ini ke tagnya kitchen chat, biasa kan cara begini. Klik, lalu pindahkan di sini gitu. Kadang itu pun belum berubah. Saya harus masuk lagi ke dalam komponen. Saya pilih, ganti dulu, baru coba. Sekarang dengan cara mudah. Saya aktifkan di sini kitchen chat, lalu tag tool, ini tag tool. Saya tinggal klik yang mana yang mau dimasukkan ke tag ini. Tinggal klik, 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 klik. Nah, sekarang ini sudah masuk di kitchen chat. Kitchen chat. Coba kita cek kalau dari sini. Saya sembunyikan. Nah, ya udah masuk. Atau color by tag. Nah, kelihatan tuh mana yang masuk di tagnya kitchen chat. Ya. Jadi dengan tag tool tadi. Coba kalau saya masukkan ke tagnya lantai deh, misalkan. Gampang tinggal klik. Ya. Sorry, masih ke grup ini ya. Sorry. Ya, itu nanti tinggal tag aja. Ya, tag ke yang mana dia akan masuk ke tagnya lantai itu. Ya. Saya kembalikan lagi ke kitchen chat. Lebih gampang ya. Pertama kalau gambarnya banyak rumit ya, tapi kelupaan nggak di tag, itu sekarang lebih mudah. Baik, apalagi berikutnya freehand. Nah ini juga menarik freehand. Saya buka contoh atau baru deh. Pakai file baru aja. Jadi di sini misalkan saya punya benda seperti ini. Satu lagi deh. Nah, freehand yang sekarang itu lebih halus. Dia vertexnya lebih banyak. Oke. Lalu bisa mengikuti surface langsung. Ini saya bikin gini. Tuh, dia langsung ke atas, langsung ke bidang atas. Jadi langsung ikuti permukaan. Nah, tuh. Ya, ini udah langsung terpisah bidang itu. Oke, ini untuk freehand yang versi sekarang. Jadi bisa langsung ikuti permukaan ini. Ya, jadi ini ya, saya pasang freehand. Nah, udah langsung ikutin ya. Oke, itu untuk freehand. Fitur berikutnya scene search, mencari scene. Ya, scene apa? Scan sih bacanya, saya nggak tahu scene kayaknya ya. Nah, file saya buka. Nah, ini contoh. Saya punya beberapa scene. Denah, eksterior, entrance, interior bar, interior televisi, potongan. Nah, ini kan gambar sederhana, gampang ya. Tapi kalau di pekerjaan benar ini kan bisa berderet banyak sekali biasanya ya. Kadang nyarinya susah. Nah, di sini 2221 ada scene search. Klik. Nah, kita bisa klik di sini atau diketik X. Nah, ketik dua huruf pertama juga dia muncul eksterior. Nah, ini scene search ya untuk mencari scene ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Tangen lock untuk tangen. Dia ke ya, tangen interference lock. Tangent ya bacanya tangent. Ya. Jadi kalau kita bikin arc, misalkan dari garis dulu, terus saya bikin arc, itu udah langsung kita bisa ngelock tangannya. Jadi sebentar.
Bentar ya. Nah, tuh, kelihatan ya tangannya. Tangan itu persinggungan, maksudnya meneruskan kelengkungan. Itu kita bisa ngelok di situ. Jadi tetap dia meneruskan kelengkungan itu mengikuti arah dari kelengkungan sebelumnya. Itu dengan lock. Ya. Terus berikutnya section plan improvement. Saya buka contoh sebentar. Saya pakai ini saja. Coba saya bikin potongan sini. Saya munculkan ininya dulu. Biasa kalau kita ada potongan, kadang kita susah mengklik yang di balik sana. Kadang kena ini terus. Tapi di 2022 ini ada improvement. Di balik bidang potong ini kita bisa mengklik langsung. Biasanya susah kan? Kenanya bidang ini terus. Ya. Kadang kita harus menyembunyikannya dulu baru bisa klik. Tapi di sini nggak usah. Kita bisa klik langsung di balik potongan tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya, standard view respect model axis. Gini. Biasa kalau kita kalau kita saya rapikan dulu layar saya ini, layar zoom-nya agak mengganggu. Kalau kita melakukan standar view, top, front, dan lain-lain, itu kan mengikuti ininya, aksis, mengikuti sumbu aksis ini. Ya. Jadi misalkan begini, aksisnya ini saya bikin miring lah ke arah salah satu kemiringan sini. Gitu tuh, aksisnya begitu. Kalau dulu saya bikin front, ini nggak sejajar merah hijau. Sejajarnya tetap di awalnya, tetap di sumbu awal. Tapi ini kalau saya pindahkan aksis, dia ngikuti yang sudah kita rubah aksisnya ini, dia akan ngikuti arah kemiringan ini. Ya. Oke, ya tetap dari front view-nya dan lain-lain. Ya. Oke, standar view-nya mengikuti aksis dari model. Ya, nah, lalu itu tadi beberapa fitur baru di modeling SketchUp. Ya tentu ada juga perbaikan-perbaikan dari segi sistem. Beberapa bug and scratch-nya sudah makin diperbaiki, lalu clipping-nya juga sudah makin diperbaiki, dari segi sistem banyak juga. Tapi kalau itu kan saya nggak bisa mempraktekkan kalau nggak kejadian. Biasanya kalau kerusakan itu kalau kejadian susah saya tunjukkan. Nah, saya langsung untuk layout-nya. Di layout-nya ada beberapa, walaupun sedikit tapi lumayan berguna. Oke, bentar ya. Nah, gini. Di text tool. Jadi kalau kita di sini di dokumen setup-nya saya isi dulu text tool yang misalkan apa aja yang tadi mau diisi, konsultan, nama project, oke. Misalkan autornya atau company name-nya misalkan namanya ini misalkan. Lalu apalagi tadi nama project, saya tambahkan klik custom text. Ini masih yang versi seperti di versi lama kalau ini. Di versi lama juga ada klik. Nama project. Nama project saya isi misalkan rumah tinggal. Gitu. Close ya. Nah, auto text itu seperti ini yang dimaksud. Klik, lalu saya isi teks tadi, insert auto text company, klik sembarang, isi spesifik, ya. Nanti tinggal diatur text style-nya. Lalu nama project, saya isi teks, insert auto text yang nama proyek tadi. Klik. Nah, gitu. Nah, tapi di versi 2022 ini ada tambahan lagi untuk di sininya. Ada tambahan tagging, yaitu page count, page number, dan page count, page name, dan page number. Jadi di sini saya udah membuat beberapa halaman.
halaman 1, halaman 2 berupa dana, halaman ketiga berupa tampak depan, ya. Udah ada nama-namanya. Nah, nama gambar saya isi. Oke, pasang ini dulu sebentar. Klik text, insert auto text, page name. Ya, langsung tampak depan. Ya, di halaman kedua dana, tuh langsung isi. Halaman 1 perspektif, ya sesuai yang dinamakan di sini. Nah, sekarang penomoran halaman. Pasang di sini, teks, insert auto text berupa page number, nomor halaman. Saya beri garis miring, saya akan isi lagi sebelahnya berupa page count, jumlah halaman. Saya klik sembarang, langsung muncul halaman 1 dari 3 halaman. Halaman 2, halaman 2 dari 3 halaman. Halaman 3, halaman 3 dari halaman. Gimana kalau saya tambah halaman lagi? Klik di page 4 ya. Saya klik kanan rename, misalkan potongan. Nah, potongan halaman 4. Tambah lagi boleh. Klik kanan rename, misalkan detail. Septic tank misalkan. Nih, dan septic tank halaman 5. Ya. Nah, di halaman 2 dan seterusnya. Oke. Nah, itu auto text dari layout yang di fitur baru 2022 ini. Baik, itulah kira-kira beberapa fitur baru dari SketchUp versi 2022 ini. Oke, atas nama Asia Pacific, juga atas nama SketchUp Trimble, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Bapak Ibu semua dalam keadaan selalu sehat. Sampai ketemu lagi, kami mohon maaf kalau tadi ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada kendala teknis yang kurang menyenangkan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon pamit. Terima kasih, sampai jumpa di webinar kami selanjutnya nanti. Silahkan stay tune terus. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kami mohon pamit. Sampai ketemu lagi. Saya mohon izin menutup Zoom-nya.